Pembohong ini benar-benar tidak memiliki wajah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Apa yang kamu lakukan? Aku ini. Biaya perjalanan pulang tidak cukup. Bisakah Anda memberi saya sedikit lagi? Berapa banyak yang Anda inginkan? Tidak ada tangan atau kaki untuk tidak bekerja. 100 yuan. Aku kemarin malam kerja keras banget. Semalam baru dapat 100 yuan. Tapi aku cuma pengen pulang. Aku beneran udah gak punya uang lagi. Aduh, ya udah. Terima kasih. Hah, lu ngapain lagi? Aku sekarang beneran gak punya 1 sen pun. Aku lihat orangnya baik, kebaikan kecil, balesnya gede. Aku barusan dengar, kemarin malam lu kerja di satu perusahaan kurir. Aku langsung kasih 1 perusahaan kurir. Lu jadi direktur utama aja. Wah, beneran. Tentu aja beneran. Mbak, ini siang-siang, jangan bercanda sama aku. Perusahaan kurir di kota kita, itu semua milik grup Su. Lu kasih apa ke aku? Lu bener sih, memang milik grup Su. Tapi aku adalah direktur utama. Hahaha. Lu, direktur utama. Waduh, udahlah. Kalau lo emang direktur, masa lo gak punya duit untuk beli tiket? Tapi gua nih ambil aja 100.000. Kayaknya gak enak juga. Gimana kalau gini? Atau lo lihat dulu, ada apa lagi hal lain yang bisa gua bantu? Bantu? Lo bisa bantu gua apa? Cenyang, kemarin gua suruh lo pulang buat cari jodoh. Lo bilang udah dapet pacar kan? Bawa aja ke sini. Dia bos besar. Sibuk banget. Seberapa besar pun bosnya, harus pulang juga. Dan mungkin Xiao Yi juga datang. Kalau lo gak bisa bawa pacar, lo harus nikah sama dia. Halo. Ini, mau cari di mana? Cari istri buat dia. Lo tadi bilang mau bantu gua kan? Jadi lo jadi pacar gua aja. Pacar? Iya, jangan mikir aneh-aneh. Cuma temenin gua pulang, ngehandle mama gua. Gak apa-apa. Tapi kamu harus beli beberapa baju. Aku gak mungkin pakai baju ini terus. Itu bakal bikin kamu malu. Betul juga sih. Ayo pergi. Bagus nggak? Jadi pacar kamu. Nggak malu kan? Jangan bilang. Setelah dirapihin gini, kelihatan berkelas juga. Kalau gitu, bagaimana kalau kita seriusin aja? Pak, kalau kalian suka baju ini, aku bisa bungkusin. Lajuklah, baju ini sedang diskon. Sekarang cuma 8.888 yuan. Berapa? 8.888. Gak mending maling aja. Ini, pakai kartu aku. Oke. Dari mana kamu punya uang segitu? Jangan-jangan buat ikut aku pulang sampai ngutang. Kalau gitu,
Harus ngantar berapa paket, baru bisa bayar. Nggak apa-apa kalau nggak bisa bayar. Ya udah. Nikah aja sama aku. Nanti kalau mama aku tanya, jangan bilang, kamu pengemis di jalanan. Bilang aja kamu bos besar. Setahun bisa dapat 200.000. 200.000. Aku tahu. 200.000 memang agak banyak. Tapi ibuku ini, dia gengsi. Kalau kamu bilang sedikit, mereka bakal meremehkan keluarga kita. Ngomong-ngomong, kamu harus bilang, kamu bisa urus rumah tangga, bisa masak, jago beternak dan menyembelih babi. Aku beternak babi, urus rumah tangga. Aku tahu, memang agak merugikanmu. Setelah semuanya beres, kamu mau kompensasi apa? Aku bisa kasih. Semuanya bisa kasih. Tentu. Aku mau kamu. Apa? Aku mau kamu bekerja untukku. Bekerja. Kamu bisa kasih aku berapa? Kurang dari 5.000. Aku gak mau. Aku kasih 50.000 sebulan, plus bonus akhir tahun. Kasih kamu mobil juga. 50.000. Kamu bilang kayak beneran. Yang gak tahu bakal mikir, kamu ini direktur. Aktingmu. Gak main drama pendek sayang banget. Ngomong-ngomong, ini aku suruh orang bikin. Kita berdua satu-satu. Biar gak ketahuan. Gak perlu sampai segitunya. Kenapa gak perlu? Kalau Yoi beneran ke rumahku, gak lihat surat nikah, dia pasti gak bakal puas. Siapa itu Yoi? Pacar pertamaku. Sudah berlalu. Ayo, minum. Oke, Teman-teman, makan dan minum yang enak ya. katakanlah, Xiao Yi ini sangat beruntung. Katanya, kedua anaknya sudah menemukan bos besar di kota. Benarkah? Wah, Xiao Yi. Tentu saja. Ikut suami apa adanya. Ikut istri apa adanya. Industri keluarga Marie Nanti. Semua akan jadi milik keluarga Xiao Yi. Aduh, asalkan keluarga saya baik-baik saja. Tentu tidak akan lupa. Warga desa yang hadir di sini. Benar kan? Makanlah. Liu Jia yang kedua. Memberi hadiah 1.000 yuan. Ibu, aku pulang. Anakku, wah, akhirnya kamu pulang. Ibu sangat merindukanmu. Wah, kok kurus begini? Apa di luar sana? Makan tidak enak. Tidak Bu. Baik-baik saja. Ini pacarku, Suan. Ini ibuku. Halo Tante. Halo. Aku dengar. Kamu dan yang kami sudah tinggal serumah. Benar kan? Tinggal serumah. MA. Ada banyak saudara di sini. Gadis itu juga butuh muka. Benar-benar. Xiao Su. Aku dengar dari anakku, kamu di kota adalah bos besar. Setiap hari, merawat anakku dengan sangat baik. Aduh, Benar. Ini semua yang harus aku lakukan. aduh. Lihatlah bentuk tubuhnya. Barangkali, sekali bisa memberikan keluarga Liu. 2. Cucu laki-laki yang gemuk. Aduh, Aku bilang ya, Bibi Xiao benar-benar beruntung. Tidak hanya menantu perempuannya cantik, tapi juga hemat dan rajin. Ya, aku sangat iri. Kalau aku bisa menemukan menantu sebaik itu, bagus sekali. ayo. Kalian berdua cepat duduk. Sebentar lagi kakakmu akan pulang. Mungkin. Sekarang sedang di jalan. Ayo. 50.000. Menanti kedua keluarga Liu. Joey, angpau 50.000. Bibi, sudah lama tidak bertemu. Ini hadiah yang aku siapkan untuk beberapa hadiah. Tidak seberapa. Kamu datang saja. Kok bawa-bawa hadiah sih? Aduh, hadiahnya juga nggak bagus-bagus amat. Tahu kok, ibu sering belanja ke kota. Mobil BMW di depan itu. Sengaja dibeliin buat ibu. Ada mobil kan lebih gampang. Aduh, BMW gede gini. Harganya berapa ya? Kayaknya 10 juta deh. Kalian berdua nggak ngerti. Orang baru aja kasih uang 5 juta. Mobil ini minimal 20 juta. Ah, ngomong apa sih? Mobil ini, harganya berapa ya? Yang penting ibu senang. Uang nggak penting. Lagian, masa depan kita bukan jadi satu keluarga ya.
Chenyang? Dia siapa? Dia pacar aku. Pacar? Kok aku nggak pernah dengar. Kamu punya pacar? Jangan-jangan kamu nyari orang buat acting. Tentu saja nggak. Kenapa? Kita berdua kurang mesra ya? Bohong-bohongan aja bisa. Chenyang, aku nggak nyangka. Biar nggak nikah sama aku. Kamu sampai nyari orang buat acting. Kalau kalian berdua beneran pacaran, berani nggak? Di depan orang-orang, ciuman? Kita udah bosan ciuman. Ngapain ciuman lagi? Ciuman dong. Cium satu. Kenapa kamu malah mencium? Jangan sombong setelah dapat untung. Kamu, kalian, Chenyang, sekarang selera semakin buruk. Membiarkan aku seorang mener umum tidak dipilih. Kamu memilih Fas Xiaoyi, pacar Yang. Bukan Fas, dia adalah bos besar di kota. Benar-benar bos besar. Bibi, dulu kan, Anda bilang ingin aku menjadi menantu Anda di masa depan. Xiaoyi, ini kamu juga tidak bisa. Slogan Bibi, ini adalah Yang sendiri yang memilih. Aku tidak bisa campur tangan kebebasan Yang. Benar kan? Chenyang, pacarmu adalah bos besar di Zonghai. Benar. Benarkah? Tidak tahu. Perusahaan wanita ini, namanya apa? Aku di Zonghai. Ikut banyak pertemuan pertukaran perusahaan. Kenapa? Tidak pernah melihatmu. Aku tidak sering ikut pertemuan ini. Benarkah? Apa perusahaan terlalu kecil? Tidak pernah mengundangmu. Pertemuan pertukaran perusahaan, semua aku yang selenggarakan. Malah bilang tidak pernah mengundangku. Kalau kamu bilang begitu ya begitu saja. Chenyang, dengar nggak? Seperti dia yang usaha kecil-kecilan. Bener nggak tahu? Kamu ikut dia. Pengin dapat apa sih? Suan dia cewek gue. Apapun usahanya besar atau kecil. Gue tetap sayang dia. Chenyang, kamu lupa ya? Dulu, kamu yang bilang pas lulus mau nikahin gue. Gue sekarang manajer cabang grup Su. Manajer, gaji setahun jutaan. Kamu mau apa? Gue bisa kasih semua. Grup Su. Kok kayak pernah dengar ya? Itu kan, grup nomor 1 di Songhai. Sering muncul di TV. Katanya sih, Pasna Pariu Arshan Tahun. Bener-bener muda sukses ya. Xiaoyi, kamu bilang apa? Kamu sekarang udah masuk cabang grup Su ya? Tentu Bu. Masa gue bohong sama ibu? Xiao Su, ini, ibu mau tanya. Skala perusahaan kamu, seberapa besar? MA. Nanya-nanya buat apa? Kan ibu khawatir sama kamu. Bantu nanya-nanya. Bu, ini gue juga nggak terlalu tahu. Biasanya orang-orang saya yang mengurus. Nggak tahu? Atau malu ngomong ya? Kayaknya kamu cuma penipu. Yoi, jangan ngomong sembarangan. Ini demi kebaikanmu. Tante, lagian, kan tante tahu. Saya dari kecil nggak punya orang tua. Kalau saya sama Chen Yang naik, tante jadi ibu kandung saya pasti bakal berbakti sama tante. Saya akan ajak tante ke kota. Tante bisa jalan-jalan tiap hari. Main mahjong aja. Semua pengeluaran tante, saya yang tanggung. Nggak perlu ngapa-ngapain. Coba tante bilang, jalan-jalan, main kartu. Ini namanya hidup enak. Tante, dan saya di Shanghai sudah beli 2 rumah. Di satu komplek. Kalau saya sama Chen Yang nikah, juga lebih gampang kami berdua jagain tante. Aduh. Rumah di kota. Harganya mahal ya. Nggak usah ditanya. Paling nggak ratusan juta. Nggak tahu bos besar ini. Di kota, beli berapa rumah? Saya nggak punya rumah. Cuma, saya nggak kekurangan tempat tinggal. Sampai rumah aja nggak beli. Jangan-jangan, masih ngontrak ya? Nanti kalau sudah, Bibi jika kau pergi ke Lot China. Bukankah itu, aku ingin meremas denganmu. Rumah sewa. Aku tidak perlu membeli rumah. Puluhan ribu properti di bawah perusahaan kami. Kalau Bibi tinggal santai. Hahaha. Puluhan ribu properti. Di laut. Hanya seperti kelompok Su. Raksasa besar seperti itu. Hanya ada puluhan ribu set. Dan kau?
Apa itu? Cukup. Suan dan aku sudah mendapatkan kartu. Bahkan jika itu, kami berkerumun di rumah sewaan. Aku juga senang. Apa? Sertifikat sudah diterima. Bibi, ini surat nikah. Itu palsu. Anda lihat, Kate sudah hilang. Ah, apa? Palsu, palsu. Palsu. Ah, ini. Bagaimana surat nikah bisa palsu? Kenapa begitu hidup? Hari ini, kalian harus pindah. Perusahaan kami. Lihatlah tanah ini. Rumah keluarga Liu kami. Ini tidak bisa dibongkar. Kurang omong kosong dengan saya. Ini adalah kelompok kunyang kami. Tempat yang Anda inginkan. Harus dibongkar hari ini. Pembongkaran rumah. Siapa yang memberimu keberanian? Aku ingin merobohkannya. Kamu wanita busuk. Buang waktu ngomong bos perusahaan kami. Itu kan sama Susi, kepala grup. Udah tanda kontrak. Di sini mau bangun resort. Kalau kalian ganggu, aku bikin kalian semua gak bakal hidup. Xiaoyi, kamu kan dari grup Susi. Tolongin aku ngomong baik-baik dong. Aku dari grup Susi, manajer cabang. Hari ini kan ulang tahun, mertua masa depan aku. Kasih muka dong, kita ngomong lain kali ya. Pergi sana. Manajer cabang aja. Kamu siapa sih? Gak mau pergi ya? Oke. Bro. Di sini. Hancurin. Berhenti. Siapa yang berani sentuh? Coba. Kamu siapa sih? Masih berani suruh aku? Aku. Ini kepala grup sushi. Walaupun bos kalian dukunyang, ketemu aku aja harus kasih muka. Kepala grup. Jangan percaya dia. Dia cuma penipu. Chen Yang, cepat suruh dia pergi. Dia bahkan orang grup kunyang. Bernie tipu. Nanti kena marah. Kita gimana dong? Iya Yang. Kamu lebih baik biarkan dia pergi. Rumah ini. Tapi ini peninggalan ayahmu. Aku tidak ingin ada yang salah. Bener. Sekarang kalian pura-pura APA. Bener. SI Peruzak. Nanti, kita semua bisa kena imbas. Sudah kubilang, jangan terlalu besar mulut. Sekarang gimana? Aku tidak berbohong. Aku kan direktur. Tunggu sebentar mereka akan tahu. Bodoh banget. Tipu orang lain aja deh. Tapi berani tipu kunyang grup. Wanita brengsek. Berani main-main sama aku ya? Main-main. Kamu juga bodoh ya. Dia bilang apa kamu percaya aja. Oke. Berani menghina aku. Teman-teman, gebuk dia. Percaya nggak dengan satu telepon? Kalian nanti akan sujud minta maaf. Kamu pikir kamu siapa? Kamu gak takut mati? Kita semua masih mau hidup. Painter, cepat pergi. Pergi cepat pergi. Dukun Yang, siapa yang berani? Sampai rumah mertuaku berani dirobohkan. Apa yang Anda bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu. Anak buahmu ada di sini. Mau bilang apa? Nggak perlu aku ajarikan. Ju Jiahao, kamu berani sekali. Cepat sujud. Minta maaf ke Pak Su. Pak Jiu, apa Bapak tidak bercanda? Apa saya ada waktu untuk bercanda dengan Bapak? Cepat berlutut dan minta maaf ke Pak Su. Kalau tidak saya pukul Bapak. Berikan telepon ke Pak Su. Ya. Pak Su. Maaf ya, pewahan saya tidak tahu aturan. Kami juga benar-benar tidak tahu kalau itu rumah mertua Bapak. Kalian dari grup punya merobohkan rumah rakyat. Tunggu saya kembali baru kita hitung. Direktur Su, ini benar-benar salah paham. Saya minta maaf ke Bapak. Pergi sana. Ya, ayo pergi. Tante. Sudah tidak apa-apa. Xiao Su, kamu hebat sekali. Baru satu telepon. Mereka semua pergi. Iya. Barusan saya dengar kamu bilang, kamu adalah direktur utama grup Su. Suan, kamu main sandiwara sendiri seru ya? Yoyi, apa maksudmu? Barusan Suan sudah menyelesaikan masalah besar ini untuk kita. Dia hanya menipu kamu. Dia dan orang itu sudah berkomplot. Berkomplot. Iya Tante. Kenapa sebelumnya tidak ada penggusuran? Tepat dia datang, baru mau menggusur. Benar juga.
Setelah dengar dia bilang begitu, kayaknya ada benarnya juga. Ayah, Ini jelas-jelas. Dia sebelumnya cari orang. Skenario yang dia atur sendiri. Dia bahkan bisa bikin akta nikah palsu. Apalagi yang nggak bisa dia lakukan. Meskipun akta nikahnya palsu, tapi aku sama Chen Yang besok bakal urus nikah beneran. Beneran? Aku udah tua nih, nggak tahan kaget-kaget gini. Tante, aku jamin sama karakterku. Setiap kata yang aku ucapin beneran semua. Aku cuma minta kamu ngejadiin pacar palsuku. Kok malah jadi urus nikah beneran? Nanti kalau mamaku serius, gimana kamu? Aku bilang kamu terlalu dalam masuk peran. Mending kamu main sinetron aja. Pasti bisa jadi pemeran utama wanita. Kalau gitu gak usah repot-repot. Kamu yang ngurusin. Aku orang luar. Aku sama Chen Yang, udah puluhan tahun hubungannya. Kalian baru kenal berapa lama? Bilang aku orang luar. Besok kita udah suami istri yang sah di sini. Kamu emang orang luar. Kamu? Oke. Kalau kamu mau nikah sama Chen Yang, berarti tante adalah mertuamu nanti. Kamu datang ke ulang tahun tante. Kok nggak bawa hadiah yang layak? Aku juga baru tahu. Baru tahu? Omong kosong seperti itu cuma bisa bohongin anak kecil. Masih bilang diri sendiri bos besar. Aku lihat kamu, cuma orang yang nyari uang dengan cara menyewakan diri. Benar kan? Kalau tidak, pasti kamu tidak akan sampai tidak punya satu pun hadiah yang layak. menyewakan diri. Kenapa kedengarannya? Agak aneh ya. Aduh, seorang gadis kecil. Menyewakan diri. Bisa ada apa yang baik? Hadiah yang layak. Asal tante suka. Apapun yang tante mau aku bisa kasih. Hah? Jangan di sini. Sombong besar. Lihat. Aku sudah siapkan untuk tante sebuah mobil seharga 500 juta. Dan kamu punya apa? Tante punya hobi apa sehari-hari? Aku ya? Aku orang desa. Bisa punya hobi apa? Oh, sehari-hari. Cuma suka memberi makan babi. Aku punya peternakan babi. Lumayan besar juga. Yang ini, bukan kuliahnya jurusan peternakan. Benar kan? Nanti kalau dia pulang, pas bisa langsung memberi makan babi. Mama, bicara apa sih? Oh, aku juga tidak punya yang suka. Tante, kalau dia bos besar, mungkin suruh dia kasih kamu mobil bagus. Yoi, kamu nggak ada habisnya ya? Kamu tahu berapa harga mobil? Dia kan bos besar. Aku aja bisa kasih tante mobil 50 juta. Masa dia bos besar? Gak lebih baik dari aku yang cuma karyawan. Nggak masalah. Siapin 5 mobil. Mobil mewah. Nah, kamu jujur sama mama. Apakah dia cari uang dengan menyewakan diri? Mama, jangan ikut-ikut bikin ribut. Jangan dengerin omongan Yoi. Mama ini demi kebaikanmu. Jangan-jangan nanti kamu dibohongi orang. Ya, Xiao Yi. Dia beneran peduli sama kamu. Xiao Su ini, walaupun cantik, tapi keluarga kita gak bisa terima menantu kayak gitu. Ma, Aku dengar, cewek cantik di kota sengaja menyewakan diri. Bos besar. Namanya apa ya? Yang 3 itu. Xiao San. Oh iya. Itu dia Xiao San. Cewek kayak gitu. Keluarga kita nggak boleh dekat-dekat. Nggak bisa dirawat. Nggak mampu juga merawatnya. Kalau sampai babi kita dibawa kabur, kamu nggak bakal tahu. Ma, bukan wanita simpanan seperti yang kalian bilang. Apalagi menyewakan diri. Dia hidup dengan jujur, menjalani hidupnya. Bagus kalau begitu. Mama juga khawatir sama kamu. Wah, sudah selesai teleponnya. Ya. Jadi, kamu siapkan mobil apa yang kamu siapkan untuk tante? Mercedes atau BMW? Tidak tahu. Aku suruh anak buahku yang siapkan. Kamu benar-benar main peran. Sampai ketagihan. Anak buah lagi. Di bidangmu ini, ada juga anak buah. Kayaknya kamu ke sana. Bicara sendiri ya. Mama, aku pulang. Aduh, Adik, katanya kamu punya pacar. Bos ya? Benar atau tidak? Ini ada hubungannya sama kamu. Kurang ajar. Bicara sama kakakmu gimana sih? Di matamu masih ada kakakmu ini. Suan, Zhang King. Teman lama. Sudah lama tidak bertemu. Aku hampir tidak mengenalimu. singkirkan tangan kotormu. Aku kenal sama kamu.
Apa maksudmu? Tidak ada maksud apa-apa. Aku dengar dari teman-teman, kamu dulu berbisnis. Tapi akhirnya bangkrut. Di reuni teman sebulan lalu. Kamu malu datang ya? Saya sedang sibuk waktu itu. Hah? Sibuk apa sih? Sibuk Jebonjen. Adik ipar saya. Masih ngaku jadi bos besar. Sangking, maksud kamu apa? Masa? Dia bukan bos besar. Dia cuma omong kosong. Dia dulu bisnis. Sampai bangkrut. Katanya, utangnya sampai jutaan. Apa? Ya, jutaan loh. Waduh. Yang, kayaknya. Kamu sama dia, mendingan udahan aja. Jutaan loh. Keluarga kita jual semua babi. Juga gak cukup buat bayar utangnya. Ini kan nikah, bukan bantu orang miskin. MA. Apa sih ini? Jangan dengerin omongan mereka. Xiao Su. Ini, Bibi ngomongnya langsung aja. Keluarga kita juga gak punya uang. Anak ini yang juga agak bego. Mending, kalian berdua. Bibi, jangan terlalu dipikirin. Saya emang dulu punya utang, tapi udah lunas semua. Hah? Katanya lunas ya lunas. Iya, kayak kamu ini. Ada benarnya gak sih omonganmu? Bukan Pak Yo. Benar? Bukan itu. Pemilik grup Su. Pak Yo. Aduh, saya pernah melihat Anda di TV. Setahun yang lalu, kita pernah bekerja sama. Nah, apa yang bawa Anda ke sini hari ini? Ada keperluan apa? Saya datang untuk menunaikan janji pernikahan dengan Chen Yang. Janji pernikahan? Mama, apa yang terjadi? Oh, Xiao Yi dan Yang. Mereka sudah kenal sejak kecil. Saya dan ayahmu sudah menjodohkan mereka. Katanya kalau sudah besar bisa menikah. Nah, Yang, sekarang dia punya pacar. Tidak menyangka adik ipar saya. Ternyata teman masa kecil Yoi. Tidak bisa, saya harus cari cara untuk mempertemukan mereka. Nanti perusahaan saya bisa menjalin hubungan dengan grup Su. Aduh mama, saya harus bilang ke kamu. Perintah orang tua dan jodoh, mana ada yang bisa diingkari. Lagi pula, Pak Yo ini general manager. Bukan seperti berapa banyak utang wanita itu? 100 kali lebih baik. Benar Mama. Menurut saya, lebih baik Yoyi dan Xiao Chen bersama. Bagaimana menurut kalian? Benar. Saya juga rasa Joey dan Chen Yang. Itu pasangan yang serasi. Jangan asal ikut-ikutan. Siapa yang aku pilih itu urusanku. Hak pribadiku. Aduh Chen Yang, sebagai kakak ipar aku harus memberi nasihat. Masalah pernikahan harus dipilih dengan baik. Lihat saja aku dan kakakku. Setelah menikah, hidup kami semakin sukses. Kalau kamu bawa pulang beban seperti itu, berapapun uang yang kamu hasilkan, tidak akan cukup untuk menutupi masalahnya. Apa kamu jadi bodoh? Karena terlalu banyak belajar di universitas. Mengabaikan yang lebih baik. Dan memilih yang tidak punya apa-apa. Pacarku pilihanku sendiri. Baik atau buruk bukan urusan kalian. Meskipun jadi beban aku terima. Chen Yang, aku benar-benar tidak tahu apa kelebihannya. Sampai kamu begitu tergila-gila. Suan aku beritahu kamu. Kamu tidak pantas. Untuk Chen Yang Kemi. Kalau tahu diri pergi saja. Benar. Jangan kira dengan mendapatkan adikku, kamu bisa mendapatkan bantuan kami. Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Kakak dan kakak ipar sudah bilang pergi. Mengapa kamu masih berdiri di sini? Tidak malu ya? Mendapatkan bantuan kalian dengan kondisi kalian sekarang. Kalian belum layak membantuku. Suan, apa maksudmu? Apa kamu sudah keterlaluan? Kamu tahu, aku dan istriku setahun bisa menghasilkan berapa? Setidaknya 5 juta. 5 juta banyak ya? Hanya saja, cuma pendapatan perusahaan saya selama 3 hari. Chen Yang, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu bisa menemukan seorang penipu seperti ini sebagai pacarmu. Pendapatan 3 hari. Hahaha. Suan sudah lama tidak bertemu. Bicaramu semakin besar saja. Kamu tahu tidak 5 juta? Itu konsep seperti apa? Seumur hidupmu pernah lihat uang sebanyak itu. Aduh sudah. Kamu ngomong besar begitu. Nanti aku gimana menutupinya? Kalau kamu masih tidak percaya, kembali ke Zonghai. Aku kasih kamu mobil sport gimana? Ternyata, kami yang salah menilai. Kalau begitu, kartu bankmu, bayar kami Samuel Laihat. Berapa banyak uangmu? Kebetulan siang tadi aku ke ban. Apa yang tidak berani? Ayo, biar aku lihat. Suan, aku bilang kamu sudah cukup. Kenapa tidak berhenti? Jangan pura-pura lagi. Kalau begitu kamu bilang, berapa banyak uang di kartumu? Aku punya banyak kartu. Berapa tepatnya? Aku juga tidak ingat. Ini kartu bank apa? Aku belum pernah lihat. Ini barang apa sih? Dari mana kamu beli kartu ini? Kenapa kartunya hitam?
Aku ingat di antara kartu ban tidak ada warna seperti ini. Siapa yang tahu? Aku kasih tahu ya. Anak keluarga Liu ini, bawa pulang wanita. Pasti ada masalah. Awalnya bilang, dia itu pengusaha. Terus bilang mau kasih mobil mewah. Mobil mewahnya mana kok belum datang? Kalian pasti belum pernah lihat. Ini kartu ban dari Ban Bunga Internasional. Kartu ban edisi terbatas. Di seluruh dunia cuma ada 10. Suan, kamu bikin aku ngakak. Masa ada kartu bank edisi terbatas? Setiap tahun aku nabung di ban. Jutaan, belum pernah lihat. Kartu bank edisi terbatas apa itu? Nabungmu bisa lebih banyak dari aku. Udah deh, jangan ngomong besar. Bank Bunga. Kalau tabunganmu nggak sampai miliaran, nggak bakal bisa jadi nasabah. Apalagi punya kartu bank edisi terbatas. Beneran nggak sih? Kalau nggak percaya coba aja gesek. Emang nggak bakal nyerah sebelum nyampe ke Sungai Kuning. Aku bakal buktiin di depan semua orang. Kalau kamu cuma bohong. Ini kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Tadi masih baik-baik aja. Kok tiba-tiba rusak? Tadi aku kayak lihat. Di kartu banknya ada 1 miliar. Apa? 1 miliar. Kamu bercanda ya? Pak Yo, apa tadi Bapak lihat? Aku kayaknya juga lihat. Kalau dia punya 1 miliar, berarti aku punya 10 miliar. Su kecil. Aduh, Bibi ini benar-benar nggak bisa melihat. Kok kamu punya uang sebanyak ini? Ini cuma sebagian kecil aja. Aduh Yang, emang beruntung banget. Kitimyu, mantap banget nih menantunya. Dengar nggak tuh? Dia bilang 10 miliar itu. Cuma sebagian kecil aja. Ini nih keluarga Liu. Dapat harta karun. Nggak cuma cantik. Tapi juga kaya raya. Nggak mungkin. Yang punya kartu bank bunga di Songhai. Cuma satu, yaitu bos kami. Dari grup Su. Gimana mungkin kamu punya? Ya benar, dia kan miskin. Gimana mungkin punya kartu bank bunga? Mungkin nggak sih? Gua adalah bos grup Su. Lu bos grup Su. Grup Susuan. Mereka berdua sama-sama Markesu. Jangan-jangan. Lu beneran. Bos grup Su. Lu beneran, ketua grup Su. Iya udah gua bilang kan. Bos grup Su ini. Keluarga Liu nih. Nggak bakal susah lagi. Nggak cuma beberapa generasi. Puluhan generasi juga cukup. Lu kan orang biasa aja. Gimana bisa jadi bos grup Su? Su Zong gua CEO. Dari perusahaan Tenglong, nama gua Lu Cheneng. Kedepannya mohon bimbingannya ya. Gua pernah dengar soal perusahaan lu. 2 tahun ini lumayan sukses. Nggak lah nggak. Kedepannya masih perlu. Su Zong bantu-bantu ya. Tidak. Aku tahu. Apa? Dia sama sekali bukan presiden grup Su. Kalau dia, kenapa aku di perusahaan? Tidak pernah melihatnya. Karena kamu saat ini hanya manajer umum cabang. Ingin bertemu aku, kamu belum punya kualifikasi. Tidak mungkin. Aku pernah bertemu bos kita. Bukan kamu. Apa dia bukan ketua? Berani memalsukan. Ketua grup Su. Kamu berani sekali. Ah ternyata palsu. Iya Yoi sudah bilang. Pernah bertemu ketua. Bukan dia pasti palsu. Xiao Su, kamu tidak bohongkan. Bibi, aku tidak. Mama, dia pasti membohongimu. Dia seperti apa? Aku tidak tahu. Masih jadi bos, dia bahkan tidak layak menyetir bos. Tidak layak. Tidak. Menantu kartu bank itu. Bagaimana menjelaskannya? Kartu bank ini bukan miliknya, tapi di tangannya. Berarti apa? Hanya satu jawaban. Apa jawabannya? Dia pencuri. Kartu ini dicurinya. Yang keluarga kita. Semua orang jujur. Kita tidak boleh ada hubungan dengan pencuri. Bilang aku pencuri. Kamu punya bukti. Bukti. Aku sekarang akan. Tim penyidik datang untuk menangkapmu. Mereka pasti akan mencari bukti. Sudah cukup. Aku akan jujur saja. Dia aku sewa. Dia bukan pacarku. Disewa. Maaf ya, kamu sudah terlalu menderita. Cepat pergi. Kenapa dia harus pergi? Mencuri kartu ban? Bos kita. Langsung pergi begitu saja. Cepat pergi. Pergi apaan? Sudah cukup kalian. Aku sudah bilang dia aku sewa. Kalian masih mau apa lagi? Cenyang, aku ini demi kebaikanmu. Dia cuma penipu. Nanti tim penyidik menelusuri. Bisa jadi dia adalah kaki tangannya. Benar juga Cenyang, kamu bahkan tidak tahu siapa dia sebenarnya. Hati-hati nanti, kamu menyesal. Yang, keluarga kita ini orang baik-baik. Kalau sampai di penjara, muka tua ibu ini mau ditaruh di mana? Nanti.
Jangan bilang kamu adikku. Kakakmu ini, sebagai bos besar, tidak bisa malu seperti ini. Apakah dia pencuri atau bukan? Aku yang minta bantuannya. Hal ini harus aku tanggung jawab sampai akhir. Cuma satu kartu. Tunggu tim penyidik datang, bilang aku yang mencuri. Anak ini, apa dia bodoh? Pastinya. Ya ampun, masa sih mahasiswa desa kita? Kayak belum pernah lihat cewek aja. Benar juga. Malu banget. Chen Yang, kamu bodoh ya? Kamu tahu nggak kartu ini? Artinya apa? Kalau tim penegak hukum ngecek, kartu ini paling nggak 10 tahun penjara. Berapa? Aduh, Yang, cewek kita hilang. Kita bisa cari lagi. Tapi kalau kamu masuk penjara, 10 tahun itu, kamu bakal jadi apa nanti? Mama, dia aku panggil buat bantu. Masa aku nggak peduli? Xiao Su, keluarga kita turun-temurun. Selalu orang jujur. Kita nggak berani masuk penjara. Tante, kekhawatiranmu berlebihan. Mereka aja yang nggak tahu. Aku jamin, setiap kata yang aku ucapkan hari ini, nggak ada bohongnya sama sekali. Suan, kamu aja yang ngomong besar. Nanti kalau tim penegak hukum datang, lihat aja gimana kamu ngatasin. Sudah aku bilang, aku ini ketua grup Su. Kartu ini memang punyaku. Cepetan pergi. Sisanya biar aku yang urus. Kamu juga nggak percaya aku? Kalau kamu beneran ketua, kenapa malah ngemis di pinggir jalan? Ternyata, kamu pengemis ya? Apa? Chen Yang, sebagai kakak ipar, aku harus memberitahumu dengan tegas. Meskipun kamu menyewa pacar, bagaimanapun juga, kamu harus cari yang setidaknya lumayan. Gak heran begitu aku masuk ke dalam rumah ini, langsung tercium bau miskin. Dia orang yang aku minta bantu. Apapun yang terjadi, aku akan bertanggung jawab sampai akhir. Ada apa? Rute navigasi kita agak sempit. Mobil-mobil ini nggak bisa masuk. Tunggu di mobil. Aku bilang dia nggak jujur. Kok bisa begitu ya? Ternyata dia pengemis. Orang yang malang pasti ada yang bisa dibenci. Dia jadi pengemis. Mungkin ada alasannya. Dia benar. Karena aku ingin mencari seseorang yang gak peduli dengan segalanya, tapi hanya mencintaiku untuk menghabiskan sisa hidup. Jadi aku menyamar sebagai pengemis, untuk melihat apakah aku bisa menemukan pria itu. Dan ternyata aku berhasil. Kamu menyamar sebagai pengemis. Emang kenapa? Kamu pikir penampilanku? Memang nggak cocok. Suan, kamu kebanyakan nonton drama pendek ya? Sok-sokan jadi pemeran utama. Menyembunyikan identitas di sini. Lucu banget. CEO wanita menyembunyikan identitas. Mencari pria untuk menghabiskan sisa hidup. Mau aku biayain buat bikin film? Kamu coba mainin aja. Bakat aktingmu. Nggak jadi aktor sayang banget. Sok-sokan jadi bos besar. Aduh, ada beberapa orang. Sok-sokin hammer. Di luar nggak sukses. Pulang ke rumah. Dia udah ngebanggain dirinya sendiri kayak orang hebat. Apa gue bukan direktur utama? Nanti lo bakal tahu. Maaf direktur, gue telat. Jalan di desa ini terlalu sempit direktur. Mobil kita gak bisa masuk. Ini barang yang lo minta. Bu, ini datangnya buru-buru. Di dalam ini ada hadiah yang gue siapin buat lo. Apa isinya ini? Ya apalagi coba. Dia kan pengemis dan pencuri. Barang di dalam ini pasti barang curian. Barang curian. Suan, lo emang gak punya malu. Sebelumnya mau nimpain ke adek gue. Gimana sekarang mau ngelibetin seluruh keluarga kita? Hati-hati ngomong. Di dalam ini ada hadiah dari direktur utama. Harganya jutaan. Hahaha. Harganya jutaan. Kenapa gak bilang aja miliaran? Direktur utama lagi. Gue liat lo, Jack Humabir 200.000 di pasar tenaga kerja. Buat nemenin dia main drama. Adek gue yang polos. Lo udah hampir dibohongin sama cewek ini. Sampai bingung. Bu, tenang aja. Barang di dalam ini pasti bersih. Su, ini bukan gue gak percaya sama lo. Mereka bilang ini barang curian. Kalau gue pegang nanti gimana? Udah deh kalian. Gak kasih hadiah bilang gak ada niat baik. Kasih hadiah bilang barang curian. Mau apa sih sebenarnya? Walau bukan barang curian, dia kan pengemis, bisa kasih apa? Kalau dia beneran direktur utama, kenapa gak punya mobil? Sebelum aku datang, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku. Jadi aku dan Chen Yang naik traktor pulang.
Apalagi aku ingin merasakan suasana pedesaan. Suanya bagus. Alasanmu ini benar-benar bagus. Lalu kenapa anak buahmu tidak datang dengan mobil? Aku sudah bilang, jalannya di desa ini sulit. Mobil tidak bisa masuk. Lalu kenapa mobil kami bisa masuk? Mobilmu tidak bisa masuk. Siapa yang percaya alasanmu yang jelek ini? Kamu tidak bisa diajak bicara. Tante, aku jamin dengan kepribadianku, barang-barang di dalam ini pasti tidak ada masalah. Bisa ngirim apa sih? HMPH? Aku rasa mungkin sekarung ubi. Atau kentang. Tante, aku lihat ada orang. Tidak akan menyerah sampai melihat sungai kuning. Mari kita buka dan lihat. Biar kami yang miskin ini bisa melihat. Betul, buka dan lihat. Aku ingin tahu, di dalam ini ubi atau kentang. Betul. Pas untuk makan siang kita. Yang? Aku juga tidak tahu apa isinya. Kalau ini barang curian, kalau aku buka, apakah aku akan terlibat? Mama, aku sudah bilang ribuan kali, pasti bukan barang curian. Su kecil. Apa sih isinya ini? Hah, Tante. Ini dia yang siapin buat aku. Aku juga nggak tahu detailnya apa. Isinya apa sih ini? Sudong, di dalam sini ada 5 mobil, sama 1 villa di Zhonghai. Villa di Zhonghai. Itu harganya berapa ya? Gimana? Kamu juga suka? Nanti aku kasih 1 buat kamu. Apa? 5 mobil. Villa? Hahaha. Suan, 1 villa di Zhonghai. Kamu tahu harganya berapa? Aku sama suamiku aja nggak mampu beli. Kamu pakai apa? Gimana? Pakai modal jadi pengemis? Atau jadiin pacar cowok lain? Pura-pura jadi pacar? Hah? Kalian berdua jaga mulut ya. Ini kan direktur utama grup Susuan. Kalau dia direktur utama, berarti aku ibunya dong? Hah? Aduh, Kamu berani mukul aku. Aku mukul kamu. Coba ngomong sembarangan lagi. Kamu bilang dia direktur utama. Aku ini manajer cabang grup Su. Kalian berdua. Aku nggak pernah lihat. Kamu cuma manajer cabang kecil. Belum layak ketemu direktur utama. Aku nggak layak. Saudaraku adalah kelompok Su, kepala kantor pusat. Siapa nama saudaramu? Nama saudaraku Yo Chao. Apa yang kau katakan? Sulit. Kau masih bisa memanggil saudaraku. Pergi. Telepon kakaknya. Aduh, kau luar biasa. Masih mengenal saudaraku. Tidak tahu. Tunggu kau akan tahu. Sudong, telepon Yo Chao dimatikan. Matikan. Tidak bisa muat lagi. Aku akan memberiku saudara sekarang. Telepon. apa yang salah dengan saudara perempuan? Saudara, aku bertemu seorang pria yang menyamar. Grup Su, wanita ketua. Apa? Siapa yang Patrick Berani berani menyamar sebagai ketua? Dia tidak hanya berpura-pura menjadi ketua dan mencuri ketua. Kartu Bank Baihua. Anda sekarang kirimkan saya lokasi. Aku akan segera. Kakak, kau berdiri di sini. Pekerjaan besar. Tunggu aku mengambil ini. Ketakin pada kecua. Mungkin kau bisa datang. Kantor pusat. Baik, saudara. Lokasi sekarang dikirimkan kepada Anda. Apakah kamu melihat? Telepon saudaraku dapat melewati. Kau berbohong. Jangan membuat draft. Berani sekali menipu kami. Desa sudah datang. Saudara-saudara sekampung. Kalian benar-benar mau melepaskan begitu saja si penipu ini. Orang seperti ini harusnya dipatahkan kakinya. Tabuan killer. Benar. Kamu pergi dan petakan kekenya. Aku. Kamu bodoh ya. Kalau kita membuat Yoi Seneng, maka ke depannya kita bisa lebih mudah mendapatkan pesanan dari grup Su. Berhenti. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja, Bu. Kamu gila. Bagaimana bisa kamu memukul adikmu? Bukan Bu, aku tidak bermaksud memukulnya. Ini. Suan dia. Pasti karena gengsi. Baru bilang, hal sebesar itu. Dia aku panggil untuk membantu. Apa yang terjadi hari ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia cuma penipu. Pantas kamu berkorban sebanyak ini. Aku baik-baik saja. Tunggu sebentar, kalian akan tahu apakah dia direktur utama. Sampai sekarang, kamu masih berpura-pura. Pergilah. Anak saya sudah berkorban untukmu. Menerima pukulan bangku. Cepat pergi. Benar-benar malu sampai habis. Sebentar lagi tahu siapa yang berpura-pura. Siapa berani meniru kami? Ketua direksi. Sudah bosan hidup ya. Kak, Diala yang berpura-pura. Ketua direksi grup Su. Kecua. Ketua direksi.
Yo Chao, sekarang kau sangat berwibawa ya. Baru jadi manajer beberapa hari. Maaf Sekretaris Yang. Saya tidak tahu itu kalian. Kebaikan ketua direksi dan Anda pada saya. Seumur hidup tidak akan lupa. Kak, kenapa? Kamu ngomong apa sih? Dia cuma penipu. Mungkin saja ketua direksi. Diam. Tidak menyangka. Kau sampai berurusan dengan ketua direksi. Kak, jangan bercanda. Apa kau kena pengaruh apa? Kok rasanya? Pikiranmu tidak jelas. Iya ya. Kak Yo, saya dan Suan teman kuliah. Dulu dia miskin. Waktu berbisnis. Rugi jutaan. Sekarang di luar, di mana-mana ada penagih utangnya. Kamu juga diam. Utang jutaan kenapa? Tahu tidak grup Su? Punya berapa juta? Meski rugi jutaan setiap hari, 100 tahun pun tidak habis. Itu tadi Anda bilang. Itu grup Su. Anda tidak bisa karena Suan Marga Su. Bilang dia grup Su. Apa kamu tahu siapa ketua dewan itu? Zhang Cheng, apa kamu tahu kenapa aku menyuruh memberikanmu proyek ini? Bukankah itu karena perusahaanku Longteng Group luar biasa? Luar biasa apanya? Di Zhonghai banyak yang lebih hebat daripada kalian. Kalau bukan karena ada orang yang memberiku kabar, perusahaan kalian seumur hidup ini tidak akan bisa bersentuhan dengan grup Su. Ada orang yang sudah memberi kabar padamu ya? Bichol Sekelai. Dia adalah ketua dari grup Susuan. Astaga, adik kedua keluarga Liu ini benar-benar membawa bos kembali ke Kota Madya. Hei, coba tebak. Berapa banyak uang yang dimiliki ketua ini? Bos besar di Kota Madya ini. Setidaknya dia pasti punya 4 hingga 5 juta. Belum lagi. Aku rasa dia punya 10 juta. Mana mungkin? Kenapa Suan bisa jadi ketua grup Su? Kakak, apa mungkin kamu salah orang? Dia cuma pencuri diam kamu. Kak, berani-beraninya kamu memukulku. Kalau aku tidak pukul kamu sekarang, aku takut kamu bikin masalah yang lebih besar lagi. Aduh Kak Yo. Sepertinya kamu benar-benar salah paham. Aku dan Suan itu teman sekelas di universitas. Apa kondisinya dulu seperti apa? Aku sangat tahu persis. Biaya kuliahnya waktu itu. Semua ia dapat dengan susah payah bekerja tangannya sendiri. Tidak tahu diri. Kamu bilang dia adalah ketua dari grup Su. Yang terkenal itu. Lalu kenapa dia memberikan pesanan kepadaku? Aku benar-benar muak dengan kalian berdua yang manis ini. Zhang King, karena dulunya waktu kuliah, kamu pernah membantuku. Jadi aku telah memberimu beberapa proyek. Tapi, aku tidak menyangka kamu sekarang akan menjadi seperti ini. Omong kosong. Itu jelas-jelas karena Chairman Grup Su tertarik pada keahlianku. Baru mau bekerja sama denganku. Sampai sekarang kamu masih belum sadar. Kalau kamu bilang kamu adalah Chairman Grup Su, apa bukti yang bisa kamu tunjukkan? Aku membuktikan diriku sendiri tidak salah. Bagaimana kalau Yoga salah lihat? Yoga. Bukannya dulu kamu bilang, belum pernah ketemu chairman kalian. Aku cuma seorang supervisor kecil. Mana mungkin bisa ketemu chairman kami? Lalu atas dasar apa kamu mengira dia adalah Chairman Grup Su? Aku pernah lihat foto chairman. Dan sekretaris chairman ada di sini. Masa bisa palsu? Aduh, sekarang teknologi sudah maju. Foto apa yang nggak bisa dilihat? Dia pasti sudah kenal chairman sejak lama. Dan sudah merencanakan semuanya untuk memainkan sandiwara ini. Benar-benar lucu. Sampai sekarang, masih belum sadar. Sudah cukup Yoyi. Jangan bodoh lagi. Ini adalah chairman. Kalau dia chairman, hal-hal yang kita lakukan tadi, sudah lama justru orang yang tak menghukum kita. Lucu sekali. Kalau bukan karena hubunganmu dengan Chen Yang yang sudah lama kenal, kamu pikir aku akan membiarkanmu? Aduh, aku takut sekali. Cepatlah, jangan biarkan aku. HMPH, benar? Kamu bahkan tidak jelas. Dengan identitasmu sendiri, masih berani berbicara besar. Bilang kamu adalah chairman. Kenapa kamu tidak bilang kamu adalah gubernur Songhai? Gubernur? Kita baru saja makan bersama beberapa hari lalu. Hahaha. Suan, kamu benar-benar berbohong tanpa bayar pajak. Bukankah kamu ingin aku membuktikan diriku? Maka aku akan membuktikannya pada kalian. Apa yang kamu lakukan ingin memanggil orang? Aku kasih kamu 5 menit untuk membatalkan semua kerjasama dengan grup Tenglong. Hahaha. Suan, kamu benar-benar ketagihan berakting. Masih membatalkan kerjasama dengan kami. Kamu tahu tidak, perusahaan kami setiap tahun bisa memberikan keuntungan besar kepada grup Su? Keuntungan kecilmu itu hanya setetes air di laut. Perhatikan ponselmu. Kalian semua lihat baik-baik. Ponselku sekarang dalam keadaan menyala. Aku ingin melihat siapa yang bisa kamu suruh untuk membatalkan kerjasama dengan kami. Halo, Manager Zhang. Aduh, apakah Anda mencari saya untuk membicarakan kontrak? Aduh, saya dan suami saya sedang di kampung. Kontrak ini besok akan saya antarkan ke Anda. Kontrak tidak diperlukan lagi. Mulai hari ini, Grup Su menghentikan semua kerja sama dengan grup Tenglong. APA, apa? Ini. Halo. Ini, grup Su ini. Kenapa membatalkan kerjasama dengan kita? Selesai. Semuanya selesai. Kamu tahu di luar sana, kita punya utang berapa? Kalau proyek ini tidak ada, rantai keuangan perusahaan kita akan putus. Kita akan bangkrut. Bankrupt? Kamu bercanda ya? Siapa yang bercanda? Salah kamu. Membuat marah Ketua Grup Su. Bagaimana aku tahu dia Ketua Grup Su? Jadi, ini cukup bukti. Aku adalah ketua. Suan? Oh, tidak. Ketua Su.
Aku minta maaf untuk tindakanku hari ini. Kepada Anda, TAPI. Tapi Anda lihat, kita teman sekelas dulu. Kamu, jangan batalkan. Kerjasama dengan kita. Kalau tidak perusahaan kita selesai. Lalu tadi, saat kamu mengusirku, kenapa tidak bilang aku teman sekelasmu? Aduh, Jenyang, cepat bantu minta maaf untuk kakak ipar. Ini semua kesalahanmu sendiri. Kalau bukan karena kamu yang terlalu keras, kejadian tidak akan seperti ini. Hangking, bahkan jika Anda dan grup Su. Tidak masalah jika kerjasama dibatalkan. Ayahku, dari Cina si Ping Changteng Group, ketua umum, saat itu mengatur 2 proyek Anda. Yo Yi. Apa kau bercanda? Ayahmu Yo anak kedua, 5 tahun lalu tidak. Apakah pendarahan otak sudah mati? Ayah. Saya pikir itu ayah baptis Anda. Hahaha. Putri keluarga Yo, sebenarnya mengenali ayah baptis di luar. Hahaha. Sangat mengenal orang lain. Kau kenal ayah baptis. Orang bodoh tahu apa yang terjadi haha. Atau anak kedua dari keluarga Liu. Menangkap bos besar di kota haha. Kau tahu ayah baptis di luar. Kihalangan keluarga kami. Saudaraku jangan tinggalkan aku. Saya juga untuk masa depan yang lebih baik. Aku sudah mendengar tentang Li Changten, mengenali seorang putri kering. Aku tidak pernah berpikir itu kamu. Bagaimana dengan saya? Suan, bahkan jika Anda. Bagaimana dengan ketua grup Su? Li Changten tidak lebih buruk darimu. Anda berada di puncak 3 di laut. Perusahaan Changteng menempati urutan pertama. Aduh, narna palsu. Lalu setelah itu kita. Tapi saya harus mengandalkan Anda. Aku melihat Li Changten. Kepalaku ditendang oleh keledai. Mengakui orang sepertimu sebagai putri. Sebenarnya bilang ayah baptis saya. Percaya atau tidak, aku membuat ayah baptis. Dan semua perusahaan di Laut Cina memblokir Anda. Karena ayahmu begitu kuat. Lalu kenapa kau mau kerja di grup Su? Sampai sekarang, aku tak apa memberitahumu. Tujuanku ke grup Su adalah untuk mencuri data internal. Siapa sangka kau buta mata. Malah mengirimku ke cabang selama 3 tahun. Kepintaranmu. Aku juga tak tahu. Li Changten minum obat apa, sampai memintamu jadi mata-mata. Oh. Hei ayah angkat, cepat ke sini. Ada yang ganggu aku? Apa ada yang berani ganggu kamu? Aku segera ke sana. Tunggu saja. Ayah angkatku segera datang. Dia datang pun apa yang bisa dia lakukan? Suan, kau pikir kau siapa? Kau tahu nggak ayah angkatku? Sekarang sudah kerja sama dengan lebih dari 90% perusahaan di Songhai. Sekejap saja, aku bisa hancurkan grup Su ini. Benarkah? Aku nggak tahu Li Changten sehebat itu. Hah? Kau tahu? Baru aneh. Aku meremehkanmu. Tak kusangka. Kau benar-benar direktur. Kenapa nggak bilang dari dulu? Aku kira, kau cuma orang miskin, yang ditipu dan kasihan. Aku sudah bilang dari dulu, kau sendiri yang nggak percaya. Tapi ini juga bagus. Setidaknya aku tahu kau bersamaku. Bukan karena ada maksud lain. Menantu perempuan, kamu benar-benar direktur utama ya? Siapa yang berani mengganggu anakku? Ayah angkat akhirnya Anda datang. Dia yang menggangguku. Sio Su. Li Changten, sekarang kamu cukup hebat ya. Tidak hanya mengakui anak angkat, tapi juga mengirimnya ke grup Su sebagai mata-mata. Mata-mata. Ayah angkat langsung saja katakan. Cekal APA. Bukankah Anda sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan? Masa takut sama dia? Grup Su yang kecil ini. Kamu diam saja. Li Changten, di bidang ini, kamu juga termasuk orang yang terpandang. Kenapa mengakui orang bodoh ini sebagai anak angkat? Sio Su. Di sini. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Li Changten, sebaiknya kamu jujur. Baik. Sudah begini. Maka aku tidak akan berpura-pura lagi. Selama ini, kalian di Songhai juga sudah menghasilkan banyak uang. Tanganmu terlalu panjang. Harus ditarik sedikit. Li Changten, jangan lupa. Dulu kamu miskin. CEO Su yang berinvestasi padamu. Jika bukan karena grup Su, apakah kamu akan seperti sekarang? Aduh, yang kamu katakan. Itu dulu. Sekarang sudah berbeda. Sekarang, sudah bekerja sama dengan banyak perusahaan di Songhai. Menurutmu, apakah aku masih memikirkan grup Su? Tampaknya grup Su kami benar-benar memelihara serigala berbulu domba. Hahaha, bisnis itu
Sangat kejam. Suzong, tidak mungkin tidak mengerti. Suan dengar? Meskipun kamu menguasai grup Su, lalu apa? Begitulah, cepat pergi dari sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Aduh Yozong, kedepannya kami masih perlu bantuanmu untuk memberikan kata-kata baik. Agar Li Zong memberikan lebih banyak pesanan kepada kami. Aduh, mudah saja. Li Changten, apa maksudmu? Maksudku adalah, Suzong, jual saja grupmu kepadaku. Uangnya seharusnya cukup untuk Suzong hidup berkecukupan sampai akhir hayat. Kamu serigala berbulu domba, jangan coba-coba mengambil keuntungan. Bagaimana jika aku tidak setuju? Suzong, jangan sampai kamu menyesal karena tidak mau menerima tawaran baik. Kalau kamu tidak setuju, aku akan bekerja sama dengan perusahaan lain untuk memblokirmu. Nanti, grup Su akan bangkrut. Suan dengar? Kamu masih belum buru-buru bungkus grup, jual ke ayah angkatku. Mungkin masih bisa dijual dengan harga bagus. Nggak tahu. Berapa banyak Li Zong berencana mengeluarkan uang? 100 juta. 10 juta. Li Changten, kamu keterlaluan. Grup sushi kami bernilai lebih dari 1 miliar. Kamu mau beli dengan 10 juta. Mimpi. Kamu siapa? Kamu cuma sekretaris. Ada hak apa bicara sama aku? Yang aku tanya Suan. Dari mana kepercayaan dirimu? Orang lain akan ikut memblokirku. Karena Suzong tidak percaya. Maka kamu lihat saja. Bisakah aku memblokirmu? Semuanya datang ke sini. Benar-benar nggak lihat Sungai Kuning nggak mati hati. 10 juta ya 10 juta. Rumahku masih ada puluhan babi. Kita nanti beternak babi. Juga cukup untuk hidup. Liu Chenyang, grup sushi hampir hilang. Kenapa kamu masih nggak bisa melupakannya? Yang aku pedulikan selalu bukan grupnya. Yang aku suka adalah orangnya. Aku mana yang nggak sebanding dengannya. Sampai kamu begitu setia padanya. Seperti kamu yang gak memilih cara. Gak layak untuk aku cintai. Li Zong. Kenapa kita dipanggil ke tempat ini? Aku mau memblokir satu perusahaan. Masih merepotkan kalian semua. Bantu ya. Siapa? Siapa yang bikin Li Zong gak senang? Ya dia. Suzong. Masu apa itu? Segera bukan lagi. Kamu ingin kami ikut membokot Masu? Ya. Setelah aku berhasil mengakuisisi perusahaannya, kalian semua akan mendapat saham. Hila. Li Changten. Apa kamu tidak tahu? Dirimu itu siapa? Benar. Kamu berani bermimpi membokot perusahaan Masu. Kurasa kamu terlalu lancar beberapa tahun ini. Sampai lupa diri. Sekali, Su Wan hilang. Semua bisa untungkan. Li Changten, di matamu selain uang, ada apa lagi? Kamu tahu tidak? Beberapa perusahaan kami bisa kerja sama denganmu. Semua karena bantuan Masu di belakang layar. Apa? Kalau tidak, bagaimana kamu bisa kerja sama denganmu? Kalian buta ya? Perusahaan ayah angkatku di Songhai nomor 1. Kalian mau demi Suan ini meninggalkan kerjasama dengannya? Diam. Li Changten, karena kamu tidak mau kerjasama denganku, maka aku akan memenuhi keinginanmu. Aku umumkan. Grup Hui Long mulai sekarang tidak akan kerjasama lagi dengan grup Changteng. Ada kerjasama apapun. Grup Hongwei membatalkan semua kerjasama dengan grup Changteng. Ada kerjasama apapun. Grup Yuya mulai saat ini membokot grup Changteng. Semua perusahaan di bawahnya tidak akan kerjasama lagi dengan grup Changteng. Selesai. Kalau begitu, mau ikut aku gak? Boleh-boleh aja. Tapi aku ada syarat. Syarat apa? Bisakah? Aku jadi kepala pengiriman. Aku udah capek ngesortir paket.